Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah mengkaji tentang tingkatan organisasi dari kimiawi sampai organisme. Nah, sekarang kita mulai pembahasan baru masuk tentang fungsi dasar sel dan sedikit menjawab dari aspek homeostasis seperti bagaimana ginjal itu berperan dalam homeostasis dan apa yang dimaksud dengan keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang tentunya pertanyaan-pertanyaan itu cukup penting untuk bab-bab selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ginjal itu berperan dalam homeostasis dengan menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta membuang limbah melalui urin. Yang kedua, keseimbangan asam basa adalah pengaturan pH tubuh dalam rentang normal yang sangat sempit, sekitar 7,35 sampai 7,45 untuk memastikan fungsi seluler yang optimal. Oke, pembahasan utamanya fungsi dasar sel. Semua sel, apakah berada sebagai sel tunggal atau merupakan bagian dari suatu organisme multisel, itu melakukan fungsi dasar tertentu yang esensial bagi kelangsungan hidupnya. Fungsi-fungsi dasar sel itu mencakup hal berikut. Yang pertama, penghasilan energi. Sel itu menghasilkan energi melalui proses metabolisme yang digunakan untuk berbagai aktivitas seluler, memperoleh makanan atau zat gizi dan oksigen dari lingkungan sekitar sel. Yang kedua, metabolisme. Sel itu melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi dari molekul karbohidrat dan mempertahankan keseimbangan kimia dalam tubuh. Melakukan reaksi-reaksi yang menggunakan zat-zat gizi dan oksigen untuk menghasilkan energi bagi sel sebagai berikut. Makanan ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida plus air plus energi. Yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida dan produk sampingan lainnya atau produk sisa yang terbentuk selama reaksi-reaksi tersebut ke lingkungan sekitar. Yang keempat, sintesis protein. Sel mensintesis protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk struktur, enzim, dan hormon. Membentuk protein dan komponen lain yang diperlukan untuk struktur, pertumbuhan, dan melaksanakan fungsi tertentu sel. Yang kelima, pengaturan keseimbangan. Sel itu berperan dalam menjaga keseimbangan biologis dalam tubuh manusia, termasuk pengaturan pH, suhu, dan konsentrasi ion, mengontrol sebagian besar pertukaran bahan antara sel dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang keenam itu motilitas. Beberapa sel itu memiliki kemampuan untuk bergerak, seperti sel sperma dan sel darah putih yang penting untuk fungsi reproduksi dan sistem imun, memindahkan bahan dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Dengan sebagian sel bahkan mampu memindahkan dirinya di dalam lingkungannya. Yang ketujuh, transportasi. Sel itu memfasilitasi transportasi nutrisi, oksigen, dan produk limbah melalui membran sel. Yang kedelapan, peka dan responsif terhadap perubahan di lingkungan sekitar. Yang kesembilan, pertumbuhan dan reproduksi. Pada sebagian besar sel itu bereproduksi. Sebagian sel tubuh yang lain, terutama sel saraf dan sel otot, itu kehilangan kemampuan untuk bereproduksi segera setelah dibentuk. Ini menjadi penyebab mengapa stroke yang menyebabkan lenyapnya sel-sel saraf di otak dan serangan jantung yang menyebabkan kematian sel otot jantung dapat sedemikian merugikan. Sel itu dapat tumbuh dan bereproduksi melalui proses mitosis, memungkinkan organisme untuk berkembang dan memperbarui jaringannya. Yang kesepuluh, komunikasi seluler. Sel itu berkomunikasi dengan sel lain melalui sinyal kimia seperti hormon dan neurotransmitter untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh. Sel-sel itu memiliki banyak kemiripan dalam cara melaksanakan fungsi-fungsi dasar ini. Karena itu, semua sel itu memiliki beberapa ciri umum. Yang ke-11, pengaturan genetika. Sel itu mengatur ekspresi gen melalui proses transkripsi dan translasi, memastikan bahwa informasi genetik diwariskan dengan benar. Yang ke-12, perbaikan DNA. Sel itu memiliki mekanisme untuk memperbaiki kerusakan DNA, menjaga integritas genetik. Dengan demikian, sel itu memiliki berbagai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan dan keseimbangan dalam tubuh manusia.